Kalau dulu wilayah kita ini dijuluki kampung dolar, karena memang penghasilan tambaknya yang luar biasa. Satu warga saja bisa berpenghasilan sampai 1 juta dalam satu hari. Sekarang penghasilan tidak menentu, cari uang 20 sampai 50 ribu aja sulit. Banjirop melanda wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya pada pertengahan bulan Desember 2024. Akibatnya, ribuan rumah terendam dan berbagai aktivitas warga terhambat. Sebenarnya banjirop adalah fenomena yang lazim terjadi di wilayah pesisir pantai. Penyebabnya adalah kenaikan permukaan air laut yang lebih tinggi dari daratan di pesisir pantai. Akan tetapi beberapa tahun belakangan, banjirop yang melanda lebih parah dan berdampak lebih luas. Saat ini saya berada di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Terletak di pesisir, Muara Gembong merupakan salah satu wilayah yang mengalami banjirop. Nanti kita akan lihat kondisinya seperti apa dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat di sini. Wilayah Muara Gembong yang paling merasakan dampak dari banjirop adalah Desa Pantai Bahagia karena letaknya yang paling dekat dari bibir pantai. Meski rutin dilanda banjirop, tapi sebelumnya tidak pernah setinggi yang terjadi Desember tahun 2024 ini. Hampir seluruh wilayah desa terendam banjir hingga mencapai 110 cm. Kalau terjadinya rob itu sejak tahun 2010 mungkin ya. 2010 mulai. 2010 tiap tahun memang ada rob, karena kami tidak memiliki tanggul penahan air ya di sekitar pantai kita, garis pantai kita. Kemudian tahun 2019 memang pernah terjadi rob yang tinggi, tapi tidak seperti ketinggiannya seperti hari ini dan kemarin, tahun 2024 ini. Masyarakat Desa Pantai Bahagia sendiri sebenarnya sudah bersiap jika banjirop terjadi. Aparat desa pun selalu memberikan peringatan dini pada warga setiap menjelang air laut pasang. Dari pemerintah apa yang sudah dilakukan, Pak, untuk masyarakat di sini? Sebenarnya keluhan kita dan pengajuan kita kepada pemerintah dalam ini ke kabupaten, provinsi dan pusat itu sudah kami sampaikan. Tapi lagi-lagi kabupaten berkilah bahwa ini adalah bukan kewenangan di kabupaten. Jadi ada kewenangan ada di provinsi dan kementerian. Dan kementerian pun dalam hal ini baru melakukan kajian-kajian, belum melakukan implementasi pembangunan. Sebenarnya warga berharap ada dam atau bendungan besar di tengah laut untuk menahan abrasi. Hal ini mengingat sudah ada 3 kampung yang berada di Desa Pantai Bahagia yang hilang akibat abrasi. Pasca banjirop, biasanya akan muncul masalah kesehatan di tengah warga, seperti yang dialami oleh Emi, seorang ibu rumah tangga di Desa Pantai Bahagia. Gatal-gatal, diare, terus pada pegel-pegel badan. Selain berdampak kesehatan, dampak lain yang paling terasa tentu dalam bidang ekonomi. Berpengaruh secara ekonomi pasti, karena biasanya tukang dagang ya kami sebut itu yang menjajakan beras ataupun sayuran yang biasanya mereka keliling di
tempat kami. Ya, Mereka betul. stuck di satu tempat karena mereka tidak bisa mengakses dan melewati air tadi. Jadi kebutuhan primer mereka agak terganggu. Memiliki mata pencaharian utama dari hasil laut, masyarakat desa Pantai Bahagia mengalami kerugian besar sejak banjirop makin memburuk. Misalnya yang dialami oleh Son Haji, seorang pemilik tambak di desa ini. Son Haji mengisahkan bahwa ia mewarisi tambak seluas 70 hektar dari orang tuanya. Namun kini sebagian besar tambaknya sudah tidak produktif lagi akibat sering terendam banjirop. Tambak yang sudah tidak produktif ditanami mangrove untuk membantu mengurangi abrasi. Sedangkan tambak produktif yang hanya tersisa beberapa hektar saja pun hasilnya jauh dari harapan. Tingginya banjirop beberapa tahun belakangan membuat tambaknya kerap terendam sehingga hasil panen tidak maksimal. Memang sejak tahun 2000, sekitar 1.500 hektar lahan tambak di desa Pantai Bahagia terabrasi. Warga berusaha menahan abrasi dengan menanam sekitar 40 hektar mangrove. Udang dan ikan itu banyak yang hanyut terbawa arus. Kalau dulu wilayah kita ini dijuluki kampung dolar, karena memang penghasilan tambaknya yang luar biasa. Satu warga saja bisa berpenghasilan sampai 1 juta dalam satu hari dari hasil tambaknya. Itu baru penghasilan dari alam, belum lagi dari ternaknya. Pokoknya penghasilan dulu itu luar biasa. Sekarang penghasilan tidak menentu, cari uang 20 sampai 50 ribu aja sulit. Selain sebagai upaya menahan abrasi, warga desa Pantai Bahagia membudidayakan mangrove menjadi berbagai olahan pangan seperti dodol dan keripik agar memiliki nilai ekonomis. Selain itu, warga juga berupaya agar desa mereka menjadi tujuan wisata mangrove agar bisa mengganti pendapatan dari tambak. Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan banjirop kian memburuk dari tahun ke tahun? Di antara penyebabnya adalah penurunan jumlah vegetasi pesisir, misalnya mangrove yang berfungsi sebagai penahan alami air laut. Selain itu juga aktivitas manusia, seperti pengambilan air tanah secara berlebihan dan pengurukan pasir pantai dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah. Akan tetapi ternyata yang bertanggung jawab atas terjadinya banjirop dan berbagai bencana serta kerusakan lainnya adalah perubahan iklim akibat pemanasan global. Jadi rob itu kan karena dampak dari ekstrim climate change terhadap ekstrim cuaca itu yang menyebabkan gelombang lebih tinggi ya, sehingga ke daratnya sudah lebih banyak. Kemudian juga diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi, turun ke laut dari dataran tinggi, tetapi di laut secara bersamaan juga ombak lagi tinggi. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, banjirop memang kemungkinan akan berdampak lebih besar. Penyebabnya karena padatnya penduduk, sehingga aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan pun semakin banyak. Banjirop hanya satu dari sekian banyak masalah dan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Masih banyak lagi fenomena alam yang terjadi akibat perubahan iklim. Karena sejatinya, peristiwa apapun yang terjadi pada suatu ekosistem akan berimbas pada semua yang ada di dalam ekosistem tersebut dan berpengaruh juga pada ekosistem lain. Perubahan iklim itu akan berpengaruh terhadap segala kehidupan manusia, ya. Makanan kita, ya, padi, ya, semuanya yang tadinya dia hidup pada sekian derajat, sekarang bertambah dengan perubahan suhu sehingga banyak yang tidak bisa berhasil. Makanan, peternakan, air juga kalau menyusut ya. Jadi air tawar agak tambah susah ya. Kemudian dampaknya kesehatan ya. Warnata, seorang nelayan di desa Pantai Bahagia mengamini hal tersebut. Warnata sangat merasakan perbedaan antara hasil melaut dahulu dan sekarang. Sejak banjirop memburuk dan surut lebih lama, waktu nelayan untuk melaut jadi berkurang. Limbah industri pun jadi masalah baru untuk mereka. Untuk saat ini kami sangat
kesulitan sekali untuk cari tangkapan, baik itu rajungan maupun kepiting. Beda dengan dulu, sebelum terjadinya limbah, sebelum banyaknya limbah yang masuk dari perusahaan maupun dari laut, hasil tangkapan sehingga berkurang. Masalah perubahan iklim dan pemanasan global sebenarnya bukan masalah baru. Kedua fenomena ini telah ada selama puluhan ribu tahun lalu dan terjadi secara alami karena perubahan posisi bumi. Namun dalam 1 abad terakhir, terjadi percepatan pemanasan global akibat meningkatnya produksi gas rumah kaca di atmosfer yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil serta aktivitas manusia lainnya. Berbagai cara dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Jadi kita melakukannya dengan 2 cara, ya mitigasi dan adaptasi. Ya, mitigasi itu kita harus tahu bagaimana mengurangi supaya suhu yang biasanya sekarang sudah 1,3 derajat Celcius itu dengan mengurangi emisi, maka lama-kelamaan tentu kita akan stabil. Yang selain mitigasi juga adaptasi. Kita harus beradaptasi sekarang. Kita harus berusaha mengetahui bagaimana dampak perubahan iklim itu terhadap kita, ya, terhadap petani, ya, terhadap nelayan. Perubahan iklim berdampak pada semua orang tanpa terkecuali. Hanya saja dampaknya mungkin berbeda-beda. Di wilayah pesisir, dampaknya mungkin adalah terjadi banjirop yang lebih besar daripada biasanya. Sementara bagi warga di tengah perkotaan mungkin merasakan perubahan suhu yang signifikan. Dengan mengetahui dampaknya, setiap lapisan masyarakat dapat mempersiapkan adaptasi yang tepat bagi mereka. Masyarakat Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong sudah melakukan penanaman mangrove sejak tahun 2013. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya abrasi akibat adanya perubahan iklim secara masif. Namun bukan berarti masyarakat yang jauh dari pesisir luput dari perubahan iklim. Maka dari itu, mitigasi harus tetap dilakukan sedini mungkin. Nobody left behind. Jangan tidak boleh ada ketinggalan. Setiap orang mesti dilibatkan di dalam usaha untuk mengatasi climate change. Ini bukan urusan pemerintah, bukan urusan kementerian, ini urusan masyarakat. Tapi utamanya menurut hemat adalah cari panduan daripada para ilmuwan, karena mereka yang paling tahu. Ya, jangan sampai ada yang tidak mengambil peran dalam menjaga lingkungan guna mengantisipasi dan mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Sejak tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup meresmikan program Kampung Proklim. Kampung Proklim adalah sebuah program nasional untuk mengembangkan kawasan pemukiman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada 4 kategori Proklim, yaitu Proklim Pratama, Proklim Madya, Proklim Utama, dan Proklim Lestari. Kategori Proklim Lestari ini harus memenuhi kriteria pengayaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penguatan kelembagaan, dan pembinaan kepada 10 lokasi lainnya. Salah satu Proklim Lestari adalah Proklim RW 11, Pekayun Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Masyarakat perkotaan memiliki peran yang sangat penting untuk memitigasi perubahan iklim mulai dari lingkungannya. Nah, salah satunya dengan mengadakan program Kampung Iklim. Di mana program Kampung Iklim ini diinisiasi oleh KLHK yang diresmikan sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Sudah terdapat lebih dari 1.000 kampung iklim di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Pekayun, Bekasi. Meski jauh dari pesisir pantai, warga RW 11 Pekayun Jaya, Kota Bekasi ini memiliki kesadaran penuh bahwa perubahan iklim adalah masalah yang harus ditanggulangi bersama.
Warga di wilayah ini selalu aktif menjaga lingkungan sebagai upaya mitigasi dari perubahan iklim dan pemanasan global. Di sini tuh ada komunitas tahun 2003 sudah ada komunitas namanya Gerakan Peduli Lingkungan, menjadi yayasan Gerakan Peduli Lingkungan Pekayon ya. Itu tahun 2003 sampai 2009 beberapa komunitas, kemudian tahun 2009 sampai sekarang menjadi yayasan. Pada tahun 2017, warga diperkenalkan pada Proklim hingga akhirnya dinobatkan sebagai Proklim Lestari pada tahun 2023. Berbagai penghargaan lingkungan juga diraih oleh wilayah ini. Warga Proklim RW 11 Pekayon Jaya memang layak diapresiasi karena mampu mewujudkan keberlangsungan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dan iklim. Ketika berjalan mengelilingi kampung Proklim ini, pasti akan menemukan berbagai hal menarik yang bermanfaat bagi lingkungan. Misalnya, memilah sampah. Bertemu orang yang sedang berkutat dengan sampah bukan pemandangan aneh di sini. Warga memang terbiasa untuk memilah sampahnya masing-masing. Pemandangan seperti ini juga tidak asing lagi, di mana warga sibuk menanam buah atau sayur di depan rumahnya. Meski tidak punya lahan yang luas, warga Proklim Pekayon Jaya tetap bisa menanam sayur atau buah dengan menggunakan pot. Rumah dan lingkungan bukan hanya menjadi asri dan hijau, tapi hasil tanamnya juga dikonsumsi. Jangan heran juga jika menemukan tong seperti ini di depan rumah beberapa warga. Pak, ini kok agak lucu ya Pak ya? Ya. Nyiramnya? Ini dari selangnya? Dari drum. Drum yang ini menampung air hujan. Jadi kita bisa memanen air hujan. Air hujan kita tampung di drum kalau pas musim hujan. Kalau nggak hujan seperti hari ini panas dipakai untuk nyiram. Jadi kita tidak memanfaatkan air tanah, tidak perlu pakai pompa. Kita manfaatkan sepenuhnya dari alam. Oh, ya. Ini kurang lebih ada berapa Pak penampungan air hujannya di sini? 30 satu. Di setiap rumah juga terdapat biopori atau lubang resapan untuk mengelola air hujan. Biopori juga dapat digunakan untuk mengolah limbah organik. Nah, ini apa Pak? Ini biopori. Biopori. Jadi lubang biopori. Lubang biopori itu kita bikin lubang, kita masukkan sampah, kita diamkan selama beberapa waktu, kira-kira lebih dari 1 bulan, nanti kita ambil sudah jadi pupuk. Untuk campuran pupuk juga. Itu salah satu fungsi lainnya. Cuma ya, kalau yang juga fungsi untuk utamanya? Fungsi yang lain adalah supaya dia menyerap air, jadi air supaya masuk. Oh, lubang resapan. Iya, lubang resapan. Yang satu ini sepertinya wajib ada di setiap lingkungan. Ya, pengolahan kompos. Ini kalau ini lagi proses apa nih Pak? Ini sedang pencacahan, sudah dicacah. Nanti kita kasih obat, kita proses fermentasi kira-kira 2 minggu. Nah, nanti baru kita buka. Setelah proses fermentasi kita giling lagi, sehingga ini kan masih agak besar-besar. Nanti sudah makin hancur daunnya, makin lembek, kita hancurkan lagi jadi halus. Nanti ini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk pupuk warga. Jadi ada juga yang kalau dari luar kita juga layani juga. Ya. Jadi dijual juga? Ya. Ternyata dari 250 kepala keluarga di Kampung Proklim Pekayon Jaya, tetap ada sebagian kecil sekitar 30% warga yang tidak berperan aktif. Hal ini menjadi PR besar bagi para pegiat Proklim di sini untuk mengajak sebagian kecil ini. PR besar lainnya adalah mempersiapkan kader atau penerus yang akan melanjutkan Kampung Proklim Pekayon Jaya ini. Setelah tahun ini kita punya tim medsos ya, jadi anak-anak kita juga gitu. Akhirnya kita rangkul mereka jadi tim medsos. Kemudian dia yang membuat YouTube-nya, bikin akun bikin lagi TikTok-nya, Instagram-nya gitu. Jadi itu sangat membantu, nah itu start yang bagus buat kami. Jadi dan juga mereka sangat enjoy sekali.
akhirnya kita juga bikin apa gitu, bikin sedermata, bikin kaos gitu, jadi bikin kerajinan, bikin minuman-minuman sehat gitu. Akhirnya ternyata ada yang bisa kita lakukan gitu, banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jadi itu juga bisa menjadikan nilai ekonomis yang cukup bagus gitu. Membuat kerajinan ekoprint adalah salah satu kegiatan warga Proklim RW 11 Pekayon Jaya. Ekoprint adalah teknik mencetak desain pada kain atau bahan lain dengan menggunakan bunga atau dedaunan. Bahan yang harus disiapkan pertama adalah kain berbahan kapur yang sudah dicuci dan sudah diberikan mordan, yaitu tawas atau cuka, agar mampu menyerap warna dengan sempurna. Saat mengerjakan, kain harus dalam kondisi lembab, kemudian dihamparkan di lantai. Setelah itu tata daun secepat mungkin di atas kain. Beberapa manfaat dirasakan masyarakat Pekayon Jaya semenjak wilayah ini menjadi kampung Proklim. Nah, beberapa manfaat diantaranya dari bidang sosial dan juga ekonomi. Untuk bidang sosial, ini terciptanya keakraban antar warga karena semakin seringnya nih warga untuk berinteraksi. Untuk dari sisi ekonomi, seperti yang sedang saya dan Bu Sri lakukan, ini kita sedang membuat ekoprint yang dimana nantinya kalau sudah jadi, ini ekoprint memiliki nilai yang sangat ekonomis. Setelah daun ditata, tutup kain dengan plastik mulsa dan gulung dengan kencang agar semua daun melekat dengan baik. Kemudian kukus gulungan dengan api sedang selama 2 jam. Setelah dikukus, kain diangin-anginkan selama kurang lebih 3 hari. Nah, ini dia hasil ekoprint yang sudah jadi. Ini ada beberapa yang dibentuk dan menjadi kain. Ini juga ada pouch. Terus ini yang menarik perhatian saya, ini ada topi. Ini coraknya cantik banget. Gak nyangka loh bisa menjadi seperti ini yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Bagus ya? Kain ekoprint bisa dijadikan aneka barang seperti topi, hijab, atau tas. Kerajinan ekoprint juga bernilai ekonomis yang cukup tinggi. Satu buah produk ekoprint dihargai mulai dari Rp100.000. Manfaat dari ekoprint bagi lingkungan diantaranya dapat mengurangi limbah kimia karena menggunakan daun-daunan dan bunga sebagai pewarnanya. Pengeringannya juga secara alami dengan menggunakan angin dan sinar matahari. Warga kampung Proklim RW 11 Pekayon Jaya memang tidak bisa diam. Selalu ada saja inovasi yang mereka lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ternyata produk yang ramah lingkungan juga bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi.